Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita ini diperintah oleh Allah di alam semesta, di bumi, adalah untuk membaktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ibadat, nilai-nilai taat. Dan di dalam melaksanakan nilai-nilai ibadah dan ketaatan itu, seseorang tidak akan merasakan nikmat dan tidak akan merasakan kesemangatan tanpa mengenal nilai dari perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarang, atau mengenal terhadap siapa yang merintahkan. Akan tetapi ketika seseorang itu melaksanakan ibadat, mengerjakan ketaatan, dengan dia mengenal nilai-nilai ibadat ketaatan yang ia kerjakan, atau dia mengenal kepada siapa yang memerintahkannya itu, maka dia akan merasakan kenikmatan dan akan mengalami kenaikan semangat di dalam melaksanakan ibadah, karena dia mengenal siapa yang memerintahkan dan apa yang ia perintahkan. Kalau tidak mengenal, hanya mengerjakan begitu, maka ini kadangkala akan menyebabkan dirinya itu down, lemah, akhirnya ibadah yang ia kerjakan akan ditinggalkan. Baik, kemudian caranya bagaimana seorang hamba mengenal kepada siapa yang memerintahkan dia untuk ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana seorang hamba, kata-kata hamba di sini baik manusia atau jin, ya, yang dibebankan untuk melaksanakan ibadat atau ketaatan. Bagaimana seorang hamba bisa mengenal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya akan saya bacakan ini. Su'alun qultu wa kaifa yudrikul 'abdu ma'rifatullah. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang hamba itu bisa mengenal Allah, sehingga dengan mengenal Allah ini kita bisa mengetahui siapa yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadat dan ketaatan. Sehingga dengan pengetahuan seperti itu akan menambah keyakinan kita, akan menambah kesemangatan kita di dalam melaksanakan ibadat dan ketaatan. Mengenal siapa yang merintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jawabannya, qala idza arafa nafsahu. Jawabannya simpel dan sederhana. Apa itu? Mengenal Tuhan adalah dengan mengenal dirinya sendiri, mengenal jati dirinya. Siapa dirinya? Wa ma'rifatun nafsi ahammul umur lil 'abdi. Dan mengetahui siapa dirinya itu, mengetahui jiwa ini siapa, diri ini siapa. Ini termasuk dari pengetahuan yang penting, yang mesti diketahui. Kenapa? Li'annahu yutawahhamu baqa'uha wa quwwatuha wa qudratuha wa wujuduha wa ghina'uha wa tasarrufuha wa fi'luha. Karena jiwa ini dipersepsikan dengan persepsi yang salah, diyakini pada sebuah kenyataan yang semu, keyakinan yang semu, kenyataan yang semu. Apa persepsi yang salah itu? Disangkakan jiwa ini kekal, jiwa ini kuat, jiwa ini kuasa, jiwa ini ada, jiwa ini kaya, jiwa ini bisa berbuat apa saja dan mengerjakan apa saja. Padahal semuanya itu adalah kenyataan yang semu, keyakinan yang semu, praduga yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya bagaimana? Walhal annaha faniyatun. Bahwa jiwa ini dia akan mengalami kerusakan, enggak baqa, fana. Yang baqa siapa? Wallahul baqi. Allah lah yang kekal. Jiwa ini tidak kekal. Dia akan mengalami kerusakan, dia akan mengalami kehancuran, dia akan mengalami kehabisan di dalam penciptaan.
fana. Sedangkan yang kekal adalah Allah. Wa dha'ifatun, dan jiwa itu lemah. Yang kuat siapa? Wallahul qawi. Allah yang kuat. Wa ajizatun, dan jiwa itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahul qadiru, yang kuat, yang kuasa hanyalah Allah. Wa ma'dumatun, dan jiwa itu tidak ada. Wallahul wajibul wujud, dan yang ada adalah Allah. Wa faqiratun, dan jiwa ini tidak memiliki apa-apa, butuh kepada sesuatu, butuh sandaran, butuh pemberian, butuh pertolongan. Sedangkan wallahul ghani, yang tidak butuh itu semua adalah Allah. Yang kaya adalah Allah. Jiwa ini fakir, yang kaya adalah Allah. Jiwa ini butuh, yang tidak butuh hanyalah Allah. Mu'attalatun, dan jiwa ini mu'attalah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa adalah Allah. Wallahul fa'al, yang maha berbuat. Wa miskinatun, dan jiwa ini miskin. Wallahul malikul jabbar, dan yang memiliki adalah Allah yang maha perkasa. فإذا عرف معرفة أهل الحق أن نفسه الكويذبة هذه الhisal, ketika seseorang itu, seorang hamba, baik kalangan jin, terlebih kalangan manusia, dia mengetahui dengan pengetahuan yang betul-betul, dengan hakiki, pengetahuan yang hakiki, bahwa jiwanya adalah yang suka berbohong itu hadhil hisal, induk semua perkara ini, bahwa jiwanya itu lemah, jiwanya itu butuh kepada sesuatu, jiwanya itu tidak bisa berbuat apa-apa, jiwanya itu fana, dia tidak kekal, yang kekal hanyalah Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak ada. Dia mengenal bahwa jiwanya seperti itu, arafa, maka dia akan mengenal annaha, bahwa jiwanya itu adalah haikalus syukuk, kerangka atau struktur keraguan-raguan, wal auham, dan delusi. Artinya jiwanya itu adalah sebuah keyakinan atau kenyataan yang semu, yang selama ini diyakini. Jiwa mengatakan ini baik padahal tidak baik. Jiwa ini selalu mengajak kepada sesuatu yang katanya manis padahal pahit. Katanya mengantarkan kepada sebuah kebahagiaan, tapi malah justru sebaliknya, menjerumuskan seseorang itu ke dalam kesengsaraan, kesusahan, kegalauan, kebinasaan. Nah, itu jiwa seperti itu. Dan ma'dumah faniyah, jiwa itu tidak ada dan tidak fana. Dia tidak baqa, dia fana. Yang baqa adalah wajh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhanmu Muhammad yang maha agung dan maha mulia. Baik. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana seorang hamba bisa mengenal Allah? Kenali diri. Siapa diri ini? Dan mengenal diri termasuk dari pengetahuan yang mesti diutamakan. Utama dan mesti diutamakan. Kenapa? Karena jiwa itu diyakini sebuah bentuk yang kekal, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki, dia itu bisa berbuat apa-apa. Padahal keyakinan-keyakinan seperti itu semuanya semu, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kekal, yang kaya, yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Tuhan. Baik. Ketika seorang hamba mengenal siapa dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dirinya bukan Tuhan. Kenapa? Karena dirinya lemah, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa, yang kuat hanyalah dialah yang menjadi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik.